Kondisi yang sekarang ini ya sangat tidak menguntungkan Ganjar ya. Bahkan Ganjar terkesan menjadi korban dari arogansi elit PDIP. Suatu saat kalau benar-benar ternyata nanti pilpres atau pemilu PDIP jeblok, ini baru sadar teman-teman PDIP bahwa cara dia komunikasi, bagaimana merawat pendukungnya itu salah selama ini. Ya, relawan yang begitu banyak yang memenangkan Jokowi waktu itu tidak dianggap. PDIP merasa bahwa Jokowi itu menang karena perjuangan PDIP, bukan. PDIP atau partai itu sibuk mengurusi caleg-calegnya supaya terpilih. Banyak yang nggak ngurusin capresnya, ya. Justru yang mengurusi capresnya ini adalah para relawan. Ini yang harus menjadi bahan introspeksi PDIP ke depan. Jangan sampai di Pilpres Pemilu 2024 PDIP terkena tsunami politik. Hati-hati. Tiba-tiba Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional ini masuk di koalisinya Pak Prabowo Subianto. Jadi yang tadinya Pak Prabowo Subianto itu koalisinya 2 partai, sekarang 4 partai. Ini apa nih tanggapannya dari Mas Wowo? Kalau saya nggak kaget ya. Sudah memang skenario-nya begitu dulu. Golkar dan PAN itu kan di dalam KIB, KIB plus P3. Justru skenario-nya berubah itu ketika P3 kok tiba-tiba masuk PDIP. Ini yang skenario berubah, apa yang diinginkan Jokowi itu. Walaupun memang awalnya KIB ini kan dipersiapkan untuk Ganjar. Itu jelas ya. Ketika Ganjar tidak ada kejelasan di PDIP, PDIP masih bimbang antara Puan Maharani dan Ganjar. Ganjar diunyo-unyo karena PDIP cenderung akan mengajukan Puan Maharani, tapi elektabilitasnya jeblok, nggak bisa dikerek. Akhirnya Jokowi menyiapkan perahu nih untuk Ganjar yang namanya KIB. Koalisi Indonesia Bersatu itu ya? Iya, ini untuk jaga-jaga kalau Ganjar tidak dicalonkan PDIP. Mas Wowo mengatakan bahwa ini ada kaitannya dengan koalisi Indonesia Bersatu ya, yang dulu pernah dibentuk namun akhirnya bubar. Nah, masuknya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional ke Gerindra ini, kalau menurut Mas Wowo ada nggak sih campur tangan dari Pak Jokowi? Oh, ya jelas ada. Itu justru skenario awal dari Jokowi. KIB ini tadinya mau mendukung, dipersiapkan untuk Ganjar. Tapi Ganjar karena diusung PDIP tanpa melibatkan lebih jauh ya peran Jokowi di situ, maka Golkar dan PAN silakan berlabuh ke Prabowo, karena belakangan Jokowi lebih nyaman Prabowo ketimbang dengan Ganjar. Kenapa? Karena begini, ketika Ganjar ditentukan oleh PDIP sebagai capresnya, Jokowi tidak banyak dilibatkan di situ. Dia lagi mudik. Udah di skenario ini Ganjar kita deklarasikan, ya. Kemudian tiba-tiba Jokowi disuruh datang untuk formalitas secara simbolis, nah, kan datang di sela-sela itu Ganjar sudah tanda tangan kontrak dengan PDIP yang itu tidak disukai oleh Jokowi. Di antaranya misalnya yang menentukan cawapresnya ini nanti PDIP bukan Ganjar. Yang menentukan kabinetnya nanti kalau jadi PDIP bukan Ganjar. Jokowi apa perannya? Mungkin pengalaman ketika Jokowi jadi presiden,
ternyata dia tidak patuh sebagai petugas partai. Itu yang diinginkan PDIP. Tapi kan kalau petugas kita lihat kinerja Pak Jokowi ini kan sangat luar biasa. Nah. Oh iya jelas kalau itu. Dengan Pak Jokowi menjalankan tugas sebagai presiden dengan baik dan benar, itu sudah mewakili bahwa ia seorang petugas partai sebenarnya. Jadi tidak perlu diumbar seperti Kan nggak perlu itu. digembar-gemborkan. Kamu tuh presiden tapi petugasku, petugas partai kan gitu, nggak harus begitu kan? Karena dia pemimpin tertinggi kita. Setelah Pilpres selesai, dia terpilih sebagai presiden, PDIP itu harus patuh pada Jokowi, Megawati harus patuh pada Jokowi. Jangan anggap Jokowi petugas partai yang disuruh-suruh hak prerogatif bahkan tidak dapat, kan gitu repot. Yang itu namanya tidak menghargai kadernya yang menjadi presiden. Itulah kenapa Jokowi jengkel. Wah, kalau begini caranya aku nggak punya andil di Ganjar. Oke, aku lebih nyaman dengan Prabowo. Prabowo, apapun omongan Jokowi didengerin, diturutin. Dengan kondisi saat ini yang koalisi Pak Prabowo ini didukung oleh lebih dari 260 kursi atau Banyak ya? hampir 50% kursi di DPR RI. Kalau menurut Mas Bowo, siapa yang bakal menang dalam Pilpres 2024 yang akan datang? Itu kan orang bodoh ada ngerti tuh. Ya toh? Dari kalkulasi itu, dari koalisi itu mesin politik yang besar, kalau itu bergerak besar, semua efektif, ditambah relawan yang kuat karena di Prabowo ini menghargai relawan, sementara di PDI mengabaikan relawan. Kemudian partai-partai baru yang mendukung Prabowo, yang diuangke oleh Prabowo, sementara PDIP meremehkan, tidak nganggap, misalnya kayak PSI nggak dianggap. Kan sebenarnya semua kalau diakomodir, dianggap gitu kan dasar. Ya, kalau kondisinya begitu, kondisi politik sekarang ini kekuatannya seperti itu, tebakan saya Prabowo menang. Yakin. Kalau kondisi ini dipertahankan loh ya. Pertama, Prabowo didukung oleh gerbongnya Jokowi, banyak itu relawan itu. Kemudian Prabowo didukung, nanti apakah satu putaran atau dua putaran, ujung-ujungnya Prabowo akan didukung oleh kelompok Islam. Kemarin yang agak keras itu akan merapat ke Prabowo. Termasuk itu ya, siapa? Pak Nawar Bangumin ya? Yang punya 130 juta pendukung. Kalau itu nanti bisa menjadi rekonsiliasi yang baik gitu ya, yang nggak masalah buat bangsa ini sebenarnya. Tapi bayang-bayang Pak Prabowo sebagai bagian dari Orde Baru ini juga menjadi salah satu ganjalan loh Mas. Karena hampir sebagian masyarakat Indonesia ini juga masih melihat Pak Prabowo ini adalah sosok Orde Baru, yang kita tahu lah bagaimana demokrasi di zaman Orde Baru. Jangankan untuk mengkritik, baru punya rencana untuk melakukan sesuatu, Tembok pun dengar. tembok pun dengar. Iya. Kawan-kawan saya itu yang di aktivis 98 ya, saya kan juga bagian dari situ. Wah gimana ini, masuk penculik didukung kan gitu loh. Ya saya ngomong, Budiman Sujatmiko aja begitu. Sudah berbaik hati ya dengan Pak Prabowo ya. Ya, jadi ada rencana, ada skenario besar untuk rekonsiliasi nasional supaya negeri ini tidak mandek, tidak dibebani oleh masa lalu yang buruk. Tiga capres ini, Ganjar, Prabowo, dan Anies, sebenarnya yang ideal, ini ideal ya, yang terbaik, yang tidak mempunyai masa lalu yang buruk-buruk, itu di Ganjar. Kita harus jujur, di Ganjar. Misalnya Prabowo ada kasus penculikan, ada ini itu kan. Anies ada politik identitas, sehingga polarisasi kan gitu kan. Ganjar tidak. Sebenarnya Ganjar ini presiden yang ideal. Tapi sayang,
partai pendukungnya, pengusungnya yang utama ini yang maaf ya, arogan betul. Jadi tidak membuat simpati rakyat, membuat simpati partai-partai lain, membuat simpati relawan-relawan untuk yang semula mendukung Ganjar ini, yang semula dibangun Jokowi diarahkan ke Ganjar. Ini kan anak masnya Jokowi itu Ganjar tuh. Tidak lari ke koalisi lain ya. Iya. Tapi begitu Jokowi yang katanya kader PDIP atau petugas partai PDIP ini tidak dihormati, tidak dianggap, tidak direken, gerbongnya dia pindah. Maka jangan kaget kalau PAN dan Golkar tetap di belakang Jokowi diarahkan ke Prabowo. Itu peran Jokowi di situ. Kondisi yang sekarang ini ya sangat tidak menguntungkan Ganjar ya. Bahkan Ganjar terkesan menjadi korban dari arogansi elit PDIP. Suatu saat kalau benar-benar ternyata nanti pilpres atau pemilu PDIP jeblok, ini baru sadar teman-teman PDIP bahwa cara dia komunikasi, bagaimana merawat pendukungnya itu salah selama ini. Ya, relawan yang begitu banyak yang memenangkan Jokowi waktu itu tidak dianggap. PDIP merasa bahwa Jokowi itu menang karena perjuangan PDIP. Bukan. PDIP atau partai itu sibuk mengurusi caleg-calegnya supaya terpilih. Banyak yang nggak ngurusin capresnya. Ya, justru yang mengurusi capresnya ini adalah para relawan. Ini yang harus menjadi bahan introspeksi PDIP ke depan. Jangan sampai di Pilpres Pemilu 2024 PDIP terkena tsunami politik. Hati-hati.